Dari Jalan Surya Diningrat nomor 3 Yogyakarta, masih di Salam Motivasi Sahabat Mulia barengan Bapak Tripitara pagi hari ini, motivator kita semuanya. Dan saya bersyukur ya, ini juga di Nabai Mulia sudah rutin reguler acara Salam Motivasi dipertemukan sama Bapak Tri. Ini kan juga rezeki ya Pak ya. Ini termasuk law of protection, projection nggak Pak? Iya, bagian dari law of projection. Law of projection kita dipertemukan ini Pak ya. Betul, betul. Bagian dari qadarullah, takdir Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masya Allah, ya. Pak Tri ya. Betul. Tapi tema kita ini bukan itu. Tema kita adalah Law of Projection. Nah, sebelum panjang kali lebar, Pak Tri boleh disebutkan mungkin perbedaan dulu antara Law of Attraction dan juga Law of Projection. Baik, jadi begini Mbak Ulfa, sahabat mulia semuanya. Yang namanya konsep Law of Attraction dengan Law of Projection itu ada dua hal yang berbeda mendasar. Apa itu? Law of Attraction itu dikemukakan oleh orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, jadi orang yang tidak menyampaikan sesuatu bahwa ini hukum alam. Alam itu dalam konteksnya adalah tidak bertanya siapa yang menciptakan alam. Kekuatannya alam aja Pak ya? Alam saja, semesta begitu ya. Oke. Jadi itu yang kemudian menjadi sumber dasar pemikiran dia. Bagaimana dengan Law of Projection? Ini adalah suatu pemikiran yang berdasarkan melihat sebuah hukum ini yang menciptakan ketetapannya adalah Allah, yaitu bagian dari qada dan qadar. Jadi takdir Allah. Jadi suratullah itu namanya hukum fisika, hukum semesta alam ini adalah ciptaan Allah. Nah, karena itu konsep ini sangat berbeda. Kenapa bedanya? Karena ketika manusia bukan sebagai sumber sentral atas hukum ini, maka manusia hanya sebagai objek, sehingga bukan menjadi suatu penentu. Nah, maka semua ini karena atas izin Allah dengan berbagai macam sumber referensi. Sumber referensi kita harus gunakan, yaitu validitas sebuah informasi kan berdasarkan sumber referensi. Nah, sumber referensinya apa yang kita gunakan? Validitasnya adalah satu, ada hadis. Yang kedua, hadis ini adalah hadis sahih dan ini merupakan hadis yang diucapkan bukan hanya Nabi yang mengucapkan, tetapi ini firman Allah. Namanya hadis qudsi. Ya. Apa itu hadisnya? Yaitu Allah menyampaikan ana indandoni abdibi. Ya. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi ini sebuah statement Allah ya, firman Allah yang di situ itu kita garis bawahi sekali bahwa kalau kita memprasangkai sebuah kebaikan terhadap Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Karena sesuai prasangkanya ya? Karena sesuai prasangkanya. Kalau Allah itu kita prasangkai buruk, maka Allah akan memberikan delegasi pada alam semesta ini gitu ya? Keburukan yang terjadi sebagaimana yang dia inginkan. Ya, sangkakan. Nah, begitu juga dalam konteks referensi yang di Quran, itu Allah menyampaikan begini. Di dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa itu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum atau kita manusia kecuali kita ini manusia ini mengubah apa yang ada dalam dirinya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Jelas Allah sudah memberikan dua firman-Nya dengan statement keras seperti itu. Artinya nggak paten ya? Maksudnya bisa masih bisa dirubah? Iya, karena itu tadi ketetapan Allah ini yang untuk menegakkan bahwa kondisional kita, keadaan kita itu tidak akan diubah kalau kita nggak mengubah apa yang ada di dalam diri. Contohnya apa yang ada? Contohnya? Itu yang disebut dengan mindset dan headset. Headset itu hati. Kalau itu mindset, pikiran. Nah, ini kan menyambung dengan apa yang tadi disampaikan dalam firman lewat hadis qudsi. Ana indandoni abdibi. Jadi itu sebetulnya kalau kita tarik ada benang merahnya,
disitulah interaksi. Kenapa ketika kita berbicara tidak boleh hubungannya ke Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Mbak. Iya, gimana Pak? Apa itu arti di dalam Quran surat itu? Yaitu kita dilarang memprasangkai hal yang buruk. Ya, suudon itu dosa. Janganlah prasangka memprasangkai, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Berarti di situ suudon adalah dosa, husnudon adalah yang diwajibkan untuk kita. Jadi kita harus selalu tune in kepada pikiran yang positif. Ya. Nah, ini masalahnya begini sekarang. Di dalam konsep hukum ini, ketika apa yang menjadikan pikiran kita, itu kan sebetulnya lahirnya pikiran itu dari hati kita. Mulainya ada pikiran itu dari hati dulu ya. disetting oleh hati. Jadi hati atau orang menyebut perasaan kita, itulah yang kemudian menstimulasi si hardware yang namanya pikiran, otak. Otak manusia itu hardware. Nah, disitulah kemudian orang kemudian bisa berpikir. Nah, ingat, ketika orang berpikir, di dalam sistem hardware kita itu namanya otak, sistemnya adalah elektronik, sistem listrik, Pak. Circuit memory itu sistem listrik, dan ini apa yang terjadi di dalam otak ini ada sebuah getaran gelombang elektromagnetik, dan itulah yang kemudian nanti membuat seseorang bisa mengucapkan sesuatu. Kan otak yang membuat sistem itu. Ada di area broca meminta data yang di area temporal untuk mengeluarkan sebuah intonasi suara. Segitu detailnya, Pak. Iya kan? Ini kan ada getaran energi, kan? Iya. Getaran ini bergerak kemana-mana, tersebar kemana, dan ke dalam diri tubuh kita juga begitu. Yang kemudian ketika sebuah getaran ini, yang dia akan mendrive sebuah sistem neuroendokrin kita, hormonal kita, saraf juga, yang justru mengendalikan semua organ tubuh kita. Dan yang sudah keluar dari mulut kita dan gerakan itu keluar di sistem lingkungan, itu yang akan menjadi ada magnet, ada suatu bentuk gravitasi yang luar biasa. Nah, itulah yang ketika kita mengatakan sesuatu kebaikan, ucapan kebaikan, pikiran kebaikan, memprasangkai hal yang baik, maka ini akan memancar keluar dari tubuh kita dan di dalam tubuh kita. Ini semua akan menarik sesuatu yang frekuensinya sama. Maka ada teori Garbutala. Garbutala itu ketika frekuensi masing-masing Garbutala berbeda, yang digetarkan misalnya frekuensi 54, maka getaran yang 54 ini akan menggetarkan Garbutala yang sama, yang di luar dari Garbutala itu, ukuran 54, bergetar juga dia. Jadi dia akan menggetarkan. Jadi saling menggetarkan ini adalah sesuai dengan frekuensi gelombang yang sama. Radio kita ini frekuensinya jelas 100,2. Ini akan bisa ditangkap oleh orang yang tune in di 102. Betul nggak? Gelombangnya nggak nemu. Oh gitu ya. Bisa nangkap ya? Iya. Sama. Sehingga frekuensi getaran yang sama inilah nanti akan saling terhubung. Maka kalau saya mengucapkan kebaikan, maka Garbutala yang berupa baik sama akan bergetar dan ketarik ke saya, menjadi saling terhubung, terkoneksi, saling memberikan interaksi. Jadi kalau saya itu berprasangka sebuah kebaikan, maka yang hal-hal baik akan datang kepada saya. Pasti ya, Pak? Pasti. Ini hukum pasti. Hukum pasti, exactly. Jadi ini adalah hukum ketetapan Allah. Apa sih yang tidak pasti dari Allah? Sebuah kepastian. Beda dengan ilmu IPA yang eksak, yang ada teori ralat. Fisika kan ada teori ralat. Kalau ini exactly. Iya. Kan ini yang mengucapkan Allah, kita pasti akan terjadi, sesuatu yang terjadi. Pasti Nah, terjadi. begitu juga ketika saya berpikir hal yang buruk, pasti terjadi. Keburukan ini akan datang dan mengenai kita. Itulah kalau kemudian kita lihat Mbak Ulfa, teman sahabat mulia, yang terjadi pada kita, kenapa Rasulullah itu menyampaikan bahwa hadis yang di riwayat Muslim ya, hadisnya nomor 4912,
di situ beliau menyampaikan begini, tidaklah seorang mukmin mendoakan saudaranya yang lain yang tidak dia tahu didoakan, ya kan? Maka malaikat pun mengatakan kepada kita yang berdoa kebaikan tadi bahwa begitu juga ini buatmu, mengamini itu, padahal yang mengamini orang yang bukan orang, malaikat kan tidak punya dosa, tidak punya hijab yang dalam bentuk seperti itu. Sehingga ini terjadi ketika saya mendoakan Mbak Ulfa kebaikan, maka sesungguhnya saya sedang melemparkan garputala kebaikan pada Mbak Ulfa, dan itu memantul ke saya. Ke Pak Tri lagi, iya, ya. Kembalinya ke saya. Berarti sebetulnya itu orang kalau mendoakan orang lain itu justru itu tuh mendoakan diri kita sendiri kan, Betul. Pak? Sebenarnya ya Pak ya. Iya, tapi orang nggak tahu. Karena merasa ngapain doain orang lain? Nah, aku itu. butuh doa untuk diriku sendiri. Itu dia. Iya. Justru inilah sebuah konsep yang kita perlu cerahkan pada banyak orang. Betul. Bahwa kita ini, kebaikan ini harus kita prasangkakan terus, apapun kondisinya. Yang seringkali kita kan terjebak keliru dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bukti dan fakta yang ada, lalu seperti apa yang ada. Padahal itu sebuah hal yang tidak kita harapkan, sebuah hal yang menurut kita buruk, katakan itu. Maka Mbak Ulfa, kita tidak boleh satu berpikir hal yang buruk dan berkata hal yang buruk. Hati-hati nih. Harus belajar. Ya. Apalagi seorang ibu. Aduh, itu very dangerous. Gitu loh, nah, Pak. ketika misalnya contohnya yang paling gampang. Ketika seorang jadi seorang ibu ketika menasihati anak, kemudian dia memberikan sebuah wejangannya atau wanti-wantinya ini sampai begini. Nak, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Iya. Saya sudah mencoba banget menghindar seperti itu. Ini kalimat ini sesuatu yang jangan sampai jatuh. Maksudnya baik, sepertinya. Tapi itu kalimat negatif. Sehingga kita harus menggunakan kalimat yang sudah apa? Nak, hati-hati ya. Semoga selamat selalu ya, sehat walafiat. Nah, saya tuh sekarang beda sama dulu Pak. Kalau sekarang itu misalnya mau marah sama anak-anak, itu mikir dulu banget. Mau marah supaya kata-kata itu keluarnya baik. Walaupun saya sedang menasihati dalam kondisi yang mungkin nggak enak gitu ya. Tapi mencoba kalau misalnya kamu tuh nakal, nggak gitu lagi kan. Besok lagi kalau mau baik turut kata mama supaya kamu tuh baik nantinya. Gitu aja. Betul. Itu mengolah katanya itu ya pakai belajar juga pakai proses ya. Iya. Saya mau tanya tentang ini Pak, berpositif thinking selalu dengan waspada. Kan kita tidak selalu bisa melulu apa-apa positive thinking. Nanti kan harus juga ada kewaspadaan yang harus kita punya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas ya Pak ya soal yang ini. Jangan kemana-mana sahabat mulia. Siap.